Bab 1528, semakin lama semakin menarik. Awalnya saya memang ingin membunuh dia, tapi di tengah jalan, keluarga Raya dan keluarga Zefri malah mati-matian melindungi Dev, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Arthur menjelaskan. Apa? Keluarga Zefri juga melindungi Dev? Robin yang mendengarnya seketika tercengang, keluarga Zefri itu tidak pernah ikut campur dalam masalah dunia bela diri, kenapa tiba-tiba dia memilih menjadi musuh aliansi seni bela diri hanya karena Dev? Kepala keluarga Zefri berkata kalau ada orang dari aliansi seni bela diri yang menyentuh putrinya dan setelah dia menyelidiki dengan jelas, dia akan langsung datang ke aliansi seni bela diri untuk balas dendam. Saat bicara, Arthur menatap lurus ke arah Robin. Karena dia tahu, masalah ini pasti merupakan perbuatan Robin yang menggunakan cara seperti ini untuk memprovokasi keluarga Zefri. Benar saja, setelah Robin mendengarnya, raut wajahnya seketika berubah namun hanya untuk sesaat. Ketua Arthur, Dev pasti tidak akan meninggalkan kota Gama karena sudah terluka berat, kita harus memasang jaring surgawi dan membunuhnya di kota Gama. Robin mengalihkan pembicaraan dari topik keluarga Zefri. Kota Gama begitu besar, di mana kita bisa menemukan Dev? Kalau dia bersembunyi di keluarga Raya masih tidak masalah, jika dia bersembunyi di Majelis Perlindungan Hukum atau keluarga Zefri, apa kita bisa langsung mendatangi mereka dan meminta orang dari mereka? Tanya Arthur. Tidak peduli dimanapun dia bersembunyi, selama dia masih berada di kota Gama saya punya solusinya, sekarang saya akan mengajukan permohonan dan meminta para petinggi untuk mengirimkan lebih banyak ahli, jika sampai tidak bisa maka kita utus seorang jubah hitam perak dan lihat bagaimana Dev bisa melarikan diri lagi. Robin menyipitkan sepasang matanya, sepertinya dia tidak akan berhenti sebelum membunuh Dev. Sebaiknya masalah ini jangan dilaporkan kepada petinggi terlebih dulu, kalau tidak kita semua tidak akan berakhir dengan baik, saya yang akan memikirkan caranya. Arthur tahu sebagai ketua aliansi, dia telah berulang kali gagal dan petinggi sangat tidak senang. Mungkin saja dia akan langsung dihabisi. Saat ini dia masih memiliki kartu as di tangannya, pada saatnya dia hanya perlu membebaskan Ergon dan pasti bisa membunuh Dev. Baik kalau begitu saya tidak akan melaporkan masalah ini kepada petinggi untuk saat ini, jika kalian masih tidak bisa membunuh Dev, maka jangan salahkan saya melapor kepada petinggi. Robin berkata lalu berbalik pergi. Sedangkan tiga jubah hitam perunggu dan Arthur saling memandangi, sekarang mereka tahu kalau mereka sudah menjadi belalang di atas tali yang sama, jika tidak bisa membunuh Dev maka mereka semua tidak akan bisa tetap hidup. Majelis Perlindungan Hukum. Meskipun Tuan Graham berkata dia tidak peduli pada Dev, tapi saat ini dia tetap mengawasi masalah arena bela diri. Saat ini, Junior sudah mengetahui kejadian lengkap di arena bela diri dan kembali untuk melaporkannya. Saat mendengar waskita ternyata memilih menentang aliansi seni bela diri demi Dev, ekspresi Tuan Graham tampak berubah. Keluarga Zefri benar-benar turun tangan. Tuan Graham mengernyitkan keningnya, turun tangan membantu Dev, entah itu adalah niat waskita atau para tetua di keluarga Zefri. Tuan Graham, waskita sendiri yang mengatakan alasan dia melawan aliansi seni bela diri adalah karena aliansi seni bela diri sudah menyentuh putrinya. Junior menjelaskan. Apa kamu percaya? Tuan Graham bertanya pada Junior. Junior tidak mengatakan apapun namun dia menggelengkan kepalanya. Saat istri waskita meninggal di dalam perseteruan dunia bela diri, keluarga Zefri juga tidak ikut campur, kamu merasa waskita akan memilih menjadi lawan dari aliansi seni bela diri hanya karena putrinya, Tuan Graham melanjutkan. Kenapa waskita menyelamatkan Dev? Lantas dia memiliki rencana yang membuat dia harus melanggar aturan yang telah keluarga Zefri buat selama bertahun-tahun. Junior bertanya dengan bingung. Tuan Graham merenung sejenak, saya juga tidak tahu apa yang keluarga Zefri rencanakan, namun sepertinya kedepannya akan menjadi semakin ramai, orang-orang dari keluarga yang sudah bersembunyi selama ribuan tahun sepertinya akan mulai muncul ke permukaan. Lalu bagaimana dengan Dev? Dia masih berada di keluarga Zefri saat ini, apakah dia akan berada dalam bahaya? Junior bertanya karena melihat Tuan Graham juga tidak tahu apa yang direncanakan oleh keluarga Zefri. Tidak akan, karena waskita memilih menyelamatkan Dev maka dia tidak mungkin membunuhnya, kamu terus ikuti pergerakan di komunitas bela diri, tapi ingat jangan ikut campur, sebagai pihak pemerintahan, kita harus berpura-pura tidak ada untuk beberapa waktu ini. Tuan Graham menyipitkan matanya, kilatan cahaya yang agung terlihat di matanya seolah-olah tidak ada masalah yang bisa lepas darinya. Bab 1529, Identitas. Keluarga Zefri. Dev perlahan-lahan membuka matanya, luka-luka di tubuhnya telah sembuh, kemampuan penyembuhan diri Dev yang menakutkan ditambah dengan pil obat dari waskita membuat tubuh Dev pulih dengan sangat cepat. Melihat kamar yang mewah dan tempat tidur yang empuk, Dev mengernyitkan keningnya. Apapun dia hanya mengingat dirinya yang pingsan di arena bela diri, lalu dia tidak mengingat apa setelah itu dan tidak tahu tempat di mana dia berada. Dev bangun dan mendapati dirinya telanjang, namun ada setelan pakaian baru di atas ranjang.
Di saat itu, Mia membuka pintu dan berjalan masuk sambil membawa semangkuk sup yang mengepul. Saat melihat Dev sudah bangun, Mia tampak sedikit kaget. Kamu sudah bangun. Mia membelalak dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dev terluka sangat parah, tapi dia sudah bangun dalam 2 hari dan ini benar-benar luar biasa. Nona Mia. Melihat Mia, Dev juga tampak kaget, di mana saya sekarang? Tentu saja kamu berada di kediaman keluarga Zefri, di mana lagi menurutmu? Mia berkata sambil meletakkan sup itu di atas meja. Keluarga Zefri, bagaimana bisa saya ada di keluarga Zefri? Dev merasa sedikit bingung, dia tidak memiliki urusan dengan keluarga Zefri, dia juga tidak memiliki hubungan apapun, bagaimana bisa dirinya ada di keluarga Zefri? Mia menceritakan kembali semua yang terjadi sejak Dev pingsan. Dev yang mendengarnya merasa ngeri, jika saat itu waskita tidak turun tangan maka dia pasti sudah berubah menjadi hantu gentayangan sekarang. Nora Mia, terima kasih banyak karena sudah merawat saya. Dev berkata dengan raut wajah penuh syukur. Tidak perlu berterima kasih, perbuatan aliansi seni bela diri memang sangat memalukan, kamu minumlah sup ginseng ini untuk memulihkan dirimu, saya akan memberitahukan kepada ayahku kalau kamu sudah bangun. Mia berkata lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Dev yang melihat sup ginseng itu langsung meminumnya dan aliran hangat langsung menyapu tubuh Dev. Dev tahu kalau sup ginseng itu pasti direbus dengan ginseng berusia ribuan tahun, dan juga ada beberapa bahan obat berharga di dalamnya, jika tidak pasti tidak akan memberikan efek seperti ini. Pada saat ini Dev merasa sangat berterima kasih kepada keluarga Zefri, tidak peduli apapun niat keluarga Zefri, nyawanya ini diselamatkan oleh waskita, dia tentu harus membalasnya. Tidak lama kemudian, waskita membuka pintu dan Dev bergegas memberi hormat, kepala keluarga Zefri, terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawa saya. Kamu terlalu sungkan, saya juga hanya melakukan hal kecil, lagi pula saya sudah lama tidak tahan dengan apa yang aliansi seni bela diri lakukan. Waskita berkata sambil menepuk Dev dengan ringan. Kepala keluarga Zefri, asalkan kamu membutuhkan bantuanku, saya akan melalui segala rintangan untuk membantumu. Dev berkata dengan raut wajah penuh syukur. Dev, saya tidak membutuhkanmu untuk membantuku dengan apapun, tapi ada hal yang sangat aneh yang ingin saya tanyakan padamu. Kata waskita. Kepala keluarga Zefri, jika ada yang ingin kamu tanyakan silakan saja, jika saya mengetahuinya saya pasti akan menjawab dengan jujur. Dev mengangguk. Kalau begitu saya juga tidak akan menyembunyikannya lagi, tubuh fisikmu sangat kuat dan tidak terlihat seperti kultivator abadi biasa, siapa kamu sebenarnya? Waskita bertanya dengan penasaran. Hal ini membuat Dev termenung, Dev tahu waskita juga merupakan seorang kultivator abadi, dan pasti dapat melihat identitasnya sebagai kultivator abadi. Namun jika bertanya siapa dia sebenarnya, Dev benar-benar tidak tahu cara menjawabnya. Karena dia sendiri juga tidak tahu siapa dia sebenarnya. Sekarang dia bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya. Waskita melihat Dev yang tidak berbicara mengira Dev merasa serba salah, dan berkata, jika kamu merasa sulit untuk menjawab, maka anggap saja saya tidak bertanya, saya hanya penasaran. Kepala keluarga Zefri, sebenarnya tidak ada yang sulit, hanya saja saya sendiri juga tidak tahu siapa saya sebenarnya, karena sejak kecil saya sudah ditinggalkan. Saya juga baru tahu belakangan ini bahwa ibu saya adalah nyonya dari keluarga King, dan mengenai siapa ayah saya juga tidak tahu, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Dev berkata dengan jujur pada waskita. Bab 1530 Rahasia Dunia Kultivator Abadi. Waskita yang mendengarnya seketika menunjukkan keterkejutan di matanya, kamu adalah anaknya Esther. Dev melihat sikap waskita lalu menganggukkan kepalanya, benar, saya pernah mendengar Paman Bram berkata kalau ibu saya bernama Esther. Pantas saja, pantas saja. Waskita tampak tersadar, seolah dia memahami sesuatu. Kepala keluarga Zefri, lantas kamu mengetahui tentang ibuku? Dev yang melihat itu segera bertanya dengan tergesa-gesa. Tahu sedikit, namun mengenai identitas ayahmu saya juga tidak tahu, banyak yang mengetahui masalah tentang ibumu waktu itu, karena Istana Gerhana Ungu sangat marah dan hampir memusnahkan keluarga King. Waskita berkata dengan tenang. Mendengar waskita juga membicarakan tentang Istana Gerhana Ungu, Dev bertanya. Kepadanya, kepala keluarga Zefri, apakah kamu bisa menceritakan tentang Istana Gerhana Ungu kepadaku? Waskita melirik Dev, sepertinya kamu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia kultivator abadi ya. Dev menggelengkan kepalanya, tidak tahu sedikit pun. Waskita menatap Dev dengan sedikit terkejut, dia tidak mengatakan apapun lagi dan menatap keluar sambil mengangkat tangannya. Seketika sebuah ruang rahasia terbentuk, Dev dan Waskita langsung berpindah ke tempat lain dalam sekejap. Sama halnya dengan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil milik Dev, yang bisa membuat mereka langsung berpindah ke tempat lain.
Namun lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil hanya memindahkan kesadaran spiritual dan tubuh fisik aslinya sebenarnya tidak berpindah sama sekali. Sedangkan ruang rahasia yang dibentuk oleh Waskita dengan santai ini membuat Dev merasa kalau dia benar-benar berpindah ke ruang dimensi yang lain. Dev menatap Waskita dengan kaget, dia tidak menyangka ada orang yang dapat menggunakan mantra sihir dengan begitu santai. Bab 1530, Rahasia Dunia. Jika memiliki teknik spasial seperti ini maka dia bisa melarikan diri dengan mudah dan tidak memerlukan senjata teleportasi seperti gelang semesta lagi. Melihat Dev yang kaget, Waskita hanya tersenyum ringan, sekarang saya bisa menceritakan rahasia dunia kultivator abadi kepadamu. Sebenarnya keluarga Zefri kami adalah silsilah dari klan kultivator abadi yang bertahan ribuan tahun yang lalu, karena energi spiritual semakin menipis, banyak silsilah klan kultivator abadi yang perlahan-lahan jatuh ke dalam keputusasaan dan ada yang pergi ke alam lain, ada juga yang mengasingkan dirinya dari dunia. Klan yang mengasingkan diri dari dunia ini lebih kuat dari yang dapat kamu bayangkan, anak-anak berbakat dari dunia bela diri, klan dan keluarga bela diri sama sekali tidak ada apa-apanya di mata para klan kultivator abadi. Namun, saat energi spiritual menjadi semakin menipis, ilmu bela diri menjadi semakin merajalela, klan dan keluarga kultivator abadi juga memilih untuk mundur dan tidak ikut campur dalam urusan di dunia, apalagi ikut campur dalam permasalahan di dunia bela diri, karena bagaimanapun setiap penggunaan akan membuat energi spiritual terkuras, dan di era langkanya energi spiritual akan butuh waktu lama untuk memulihkannya. Banyak kultivator abadi yang hebat juga perlahan menghilang seiring perubahan zaman, menghilang di aliran waktu yang panjang. Dev mengernyitkan keningnya, kepala keluarga Zefri, lalu sebagai seorang kultivator abadi, kamu dan keluarga Zefri kalian juga merupakan klan yang menyembunyikan diri dari dunia. Lalu saya juga pernah bertemu dengan beberapa kultivator abadi lainnya, bagaimana penjelasan tentang hal itu? Sebelum Dev bertemu dengan Waskita, dia sudah bertemu dengan Danta dan Kenari dan kedua orang itu juga merupakan kultivator abadi. Bahkan Danta telah mencapai ranah jiwa baru dan kekuatannya bisa dianggap lebih unggul. Apa yang sulit dijelaskan tentang itu? Waskita tersenyum ringan, banyak klan dan keluarga kultivator abadi yang memang mengasingkan diri, namun mereka tetap meninggalkan perwakilan mereka di masyarakat, misalnya keluarga Zefri kami adalah perwakilan dari klan pertama yang akan tetap berada di masyarakat, dimulai dari generasi kakekku kami sudah berintegrasi ke dalam masyarakat dan berkembang secara normal. Hanya saja kami memiliki aturan leluhur, yang tidak mengizinkan kami terlibat dalam urusan maupun perselisihan apapun di komunitas bela diri, itulah sebabnya keluarga Zefri tidak pernah ikut campur dalam hal dunia selama bertahun-tahun. Dan ada beberapa kultivator yang memisahkan diri tidak ingin kembali mengasingkan diri, dan akan berbaur di dalam masyarakat, atau menemukan tempat terpencil di mana energi spiritual berlimpah dan terus berkultivasi. Namun para kultivator yang terpencar ini tidak akan bisa mencapai keabadian walau terus berkultivasi. Bab 1531, bukan apa-apa. Dev tampak kaget, lantas kita benar-benar bisa menjadi abadi dan tidak menua selamanya. Melihat sikap Dev, Waskita kembali tersenyum, mereka mengatakan kalau manusia abadi dapat hidup selama langit dan bumi, namun itu hanyalah omong kosong, manusia abadi juga memiliki batas usia, bagaimana mungkin bisa hidup selamanya? Hanya saja batas usia manusia abadi lebih panjang, dan bisa mencapai ribuan bahkan puluh ribuan tahun, dan manusia abadi yang bisa hidup selama langit dan bumi, saya juga belum pernah mendengarnya. Sebenarnya saya bahkan belum pernah bertemu dengan manusia abadi, hanya saja saya mendengarnya dari cerita para leluhur. Tatapan Waskita penuh dengan kerinduan, sepertinya dia memiliki keinginan yang besar untuk menjadi manusia abadi. Dev yang mendengarnya tampak kaget, kalau bukan karena Waskita, Dev tidak akan mungkin mengetahui rahasia tentang dunia kultivator abadi. Kepala keluarga Zefri, lalu apa yang terjadi dengan roh jahat di dalam tubuh orang-orang aliansi seni bela diri? 4 jubah hitam perunggu yang melawanku semuanya memiliki roh jahat di dalam tubuh mereka. Dev tampak sedikit bingung, kenapa tiba-tiba muncul begitu banyak orang yang dirasuki oleh roh jahat di dunia bela diri. Roh jahat itu semuanya adalah sisa-sisa jiwa dari para kultivator iblis setelah mereka mati. Saya dengar dulu ada pertarungan besar dengan kultivator iblis dan hampir seluruh kultivator iblis dibantai. Saat itu banyak pemimpin kultivator iblis yang dihukum, dan beberapa kultivator iblis mati secara fisik tapi roh mereka masih berkeliaran di dunia. Sekarang para roh-roh jahat itu bangkit kembali dan menempel pada tubuh manusia, untuk dapat dihidupkan kembali suatu hari nanti. Saya merasa tidak lama lagi seluruh dunia bela diri akan hancur dan tatanan baru akan dibangun kembali. Waskita berkata dengan raut wajah serius. Dev yang mendengar perkataan Waskita seketika tenggelam dalam pikirannya. Ada saat di mana Dev merasa dirinya berada di dalam jebakan dan setiap gerakannya seperti sedang diawasi oleh seseorang. Setiap langkah yang diambil olehnya terasa sudah direncanakan. Di saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Mia menerobos masuk.
Namun Mia yang menerobos masuk tidak melihat tanda-tanda Dev dan Waskita karena keduanya berada di ruang dimensi lain, jadi Mia sama sekali tidak bisa melihat mereka. Ayah! Mia berteriak. Waskita melambaikan tangannya, menyimpan kembali ruang rahasia dan sosok kedua orang itu muncul di hadapan Mia. Mia tidak memedulikan hal ini seolah-olah dia sudah sering melihatnya. Mia, ada apa? Tanya Waskita. Ayah, aliansi seni bela diri mengutus banyak orang untuk memblokir semua jalan di kota Gama. Saya juga melihat sejumlah orang asing yang berkeliaran di sekitar kediaman keluarga Zefri. Saya mencurigai mereka adalah orang-orang aliansi seni bela diri. Sepertinya aliansi seni bela diri tahu kalau Dev tidak meninggalkan kota Gama dan ingin mencegat Dev di kota Gama. Kata Mia. Tidak masalah, mereka tidak akan berani menerobos masuk ke dalam keluarga Zefri untuk mencari, Dev akan aman di sini. Waskita berkata dengan penuh percaya diri. Namun Dev malah mengernyitkan keningnya, dia tidak mungkin terus menetap di keluarga Zefri dan tidak keluar. Selain itu dia masih harus segera menyelamatkan ibunya dan Yuki, namun sekarang setelah dia mendengar tentang rahasia dunia kultivator abadi yang diceritakan oleh Waskita, Dev tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dengan kekuatannya saat ini, jika benar-benar ditempatkan di dunia kultivator abadi maka dia sama sekali bukan apa-apa. Terlebih lagi Dev terus menerima pukulan demi pukulan dari dunia bela diri saat ini dan hal ini membuat dia merasa sangat frustrasi. Setiap kali aliansi seni bela diri mengirimkan ahli mereka, semuanya selalu melebihi batas pengetahuan Dev. Kali ini langsung mengutus 4 orang jubah hitam perunggu dan Dev hampir terkubur di arena bela diri. Jika terus seperti ini, kapan dia bisa pergi menyelamatkan Yuki dan ibunya? Kepala keluarga Zefri, saya tidak bisa terus menetap di keluarga Zefri, saya masih mempunyai urusanku sendiri, jasamu yang sudah menyelamatkanku kali ini akan kubalas kemudian hari. Dev berterima kasih kepada Waskita. Bab 1532, tidak berguna. Kamu berniat pergi kemana? Saya bisa menemukan cara untuk mengantarmu. Waskita juga tahu Dev tidak mungkin menetap selamanya di keluarga Zefri. Dev berpikir sejenak, saya akan pergi ke Majelis Perlindungan Hukum terlebih dulu untuk menemui Tuan Graham. Waskita tahu apa maksud Dev pergi menemui Tuan Graham, bagaimanapun di kota Gama orang yang benar-benar dapat membantu Dev hanyalah Tuan Graham. Baik, saya akan mengantarmu ke sana. Waskita mengangguk lalu berkata kepada Mia, Mia, siapkan mobil. Segera, sebuah mobil Rolls-Royce yang mewah keluar dari kediaman keluarga Zefri, jendela mobil ditutup dengan tirai jendela dan membuat orang yang ada di dalam mobil itu tidak terlihat. Saat mobil itu bergerak keluar dari kediaman keluarga Zefri, seseorang bergegas mengikuti secara diam-diam dan menghubungi Arthur. Arthur yang mendapatkan panggilan telepon itu mengernyitkan keningnya. Ikuti dengan ketat, jika mereka tidak keluar dari kota Gama, maka tidak masalah. Setelah selesai berkata Arthur mematikan panggilan telepon dan langsung pergi ke penjara. Bawah tanah. Di ujung penjara bawah tanah, Ergon mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Kamu datang untuk meminta bantuanku? Tanya Ergon. Namun Arthur malah menggelengkan kepalanya, saya datang untuk memberi kesempatan kepadamu, memberi kesempatan agar kamu bisa pergi dari sini. Melihat sikap Arthur, Ergon malah tersenyum lebih lebar lagi. Sudah bertahun-tahun, hal yang paling suka saya lihat adalah kamu yang sedang terdesak seperti ini. Setelah berkata, Ergon perlahan-lahan bangkit berdiri lalu kedua tangannya meraih pagar besi di depannya dengan ganas, dan dengan sedikit tenaganya, dia langsung mematahkan pagar besi itu lalu berjalan keluar. Arthur yang melihat pemandangan ini seketika kaget dan matanya membelalak. Kamu garis bawah. Arthur sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu ingin berkata, mengapa formasi sihir itu tidak berpengaruh padaku? Ergon tersenyum dingin. Arthur tidak mengatakan apapun, namun ekspresinya terlihat sangat penasaran, bagaimana Ergon bisa tidak terpengaruh dengan formasi sihir di penjara bawah tanah. Perlu diketahui bahwa formasi sihir di penjara bawah tanah aliansi seni bela diri yang dibuat oleh seorang ahli sihir ratusan tahun yang lalu bagaimana mungkin bisa dihancurkan dengan mudah. Saya bisa memberitahukan kepadamu, sebenarnya formasi sihir di sini sejak awal tidak pernah berpengaruh padaku, selama 20 tahun ini saya hanya tidak ingin keluar saja. Saya sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun, dan tidak mempunyai cara untuk menerobos ranah Grandmaster Guru, jadi saya akan keluar untuk mencari kesempatan. Namun, 20 tahun ini semuanya berkat penjagaanmu, saya bisa membantumu melakukan satu hal, namun hanya satu hal dan kita tidak saling berhutang apapun lagi. Ergon berkata kepada Arthur dengan perlahan. Arthur menelan ludahnya, dia tidak menyangka belasan tahun yang lalu Ergon sudah mencapai ranah Master Guru Puncak. Setelah Ergon keluar maka sepertinya kultivator iblis di seluruh dunia bela diri akan kembali bangkit dengan semangat baru. Namun Arthur tidak peduli dengan hal itu, baik kultivator iblis atau bukan, di masyarakat yang hanya memandang kekuatan ini hal yang paling penting adalah kekuatan bisa terus berkembang. Saya ingin kamu membantuku membunuh seseorang. Kata Arthur.
Berikan informasinya padaku. Ergon bahkan tidak bertanya siapa orang yang ingin Arthur bunuh. Baik. Arthur menatap Ergon dengan penuh percaya diri, dan hatinya menghela nafas lega. Walau Dev punya sayap, dia juga akan sulit melarikan diri dari seseorang yang memiliki kekuatan Master Guru Puncak. Tidak lama kemudian, Arthur memberikan informasi Dev kepada Ergon, dan saat dia melihat data Dev, dia mengernyitkan keningnya. Kultivator abadi, Ergon berseru. Arthur mengangguk, benar. Dalam waktu 1 tahun yang singkat, seorang manusia biasa yang tidak mencolok bisa berkultivasi hingga ranah jiwa baru, benar-benar berbakat. Di era energi spiritual yang langka seperti ini, sebenarnya bagaimana cara orang ini berkultivasi? Sepertinya ada rahasia yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dan mungkin saja itu merupakan kesempatan untukku. Ergon berkata dengan tatapan yang membara. Bab 1533, Musuh yang Sebenarnya. Majelis Perlindungan Hukum. Waskita mengantar Dev ke tempat tujuan lalu pergi, dia tidak masuk ke dalam majelis perlindungan hukum, dan sepertinya Waskita tidak terlalu suka berurusan dengan Tuan Graham. Dev melangkah masuk ke dalam majelis perlindungan hukum, dan bertemu dengan Eddie. Beberapa waktu ini Eddie dan Dev belum pernah bertemu. Tuan Dev. Melihat Dev berinisiatif datang ke majelis perlindungan hukum, Eddie merasa sangat senang. Ketua majelis Eddie, lama tidak bertemu. Dev tersenyum tipis. Benar, saya dengar aliansi seni bela diri terus mencari masalah denganmu dan berkali-kali mengutus orang untuk membunuhmu, kenapa kamu masih menetap di kota Gama? Eddie bertanya dengan sedikit bingung. Meskipun dia sering mendengar informasi tentang Dev tapi Eddie tidak tahu banyak tentang detail mendalamnya. Banyak hal yang berada di luar jangkauannya sebagai seorang ketua majelis perlindungan hukum. Terlebih lagi sekarang Tuan Graham selalu berada di majelis perlindungan hukum, Junior akan menangani urusan tentang Dev jadi tidak banyak yang bisa Eddie lakukan untuk membantu Dev. Saya datang kemari untuk mencari Tuan Graham dan membicarakan beberapa hal. Kata Dev. Oh, Tuan Graham sudah menunggumu di aula utama, saya akan membawamu ke sana. Setelah berkata, Eddie membawa Dev berjalan ke arah aula utama. Namun Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak mengerti mengapa Tuan Graham bisa tahu kalau dia akan datang dan bahkan menunggunya. Setelah berjalan masuk ke aula utama, Eddie mengambil inisiatif dan berbalik pergi. Tuan Graham sedang duduk di kursi utama sambil menyeruput teh, sedangkan Junior berdiri di sampingnya. Duduklah. Setelah Dev masuk, Tuan Graham berkata dengan perlahan. Dev juga tidak segan-segan dan langsung duduk, namun sebelum Dev sempat bicara, Tuan Graham sudah membuka mulutnya terlebih dulu, kalau kami datang untuk memintal hantuanku, maka kamu tidak perlu bicara lagi, tidak peduli ibumu atau pacarmu, saya tidak bisa ikut campur untuk menyelamatkan mereka. Jika ingin menyelamatkan mereka maka harus mengandalkan kemampuanmu sendiri, kalau kamu tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi mereka, maka mungkin lebih baik membiarkan mereka dikurung saja. Dev menatap Tuan Graham dengan takjub, dia bahkan belum berbicara tapi Tuan Graham seolah sudah menebak semua yang ada di pikirannya. Dev memang datang untuk meminta bantuan Tuan Graham dan ingin melihat apakah Tuan Graham bisa turun tangan agar aliansi seni bela diri melepaskan pacarnya, kalau tidak memintal keluarga King melepaskan ibunya. Namun sebelum dia bicara, Tuan Graham sudah menolak dengan halus dan ini membuat Dev mau tidak mau merasa canggung. Tuan Graham, kalau kamu tidak bersedia membantu, maka beritahu saja padaku sebesar apa kekuatan yang disembunyikan oleh aliansi seni bela diri. Sekuat apa saya agar bisa menang melawan aliansi seni bela diri dan menyelamatkan pacarku. Dev menyadari kalau semua pengetahuannya tentang aliansi seni bela diri terlalu sepihak. Setelah beberapa kali bertarung, dia baru menyadari bahwa kekuatan aliansi seni bela diri sangat tersembunyi dan selalu ada ahli yang bisa mereka utus setiap harinya. Dev menatap Tuan Graham dan merasakan kepedihan yang tak terungkap di dalam hatinya. Meskipun Tuan Graham selalu bersikap sangat tenang di depan semua orang, tapi ekspresinya kali ini tidak terduga. Namun saat itu Dev juga seolah dapat melihat isi hati Tuan Graham dan melihat ada rasa ketidakberdayaan di dalam hati Tuan Graham. Setelah beberapa saat Tuan Graham kembali mendapatkan ketenangannya dan menyesap tehnya. Dengan perlahan. Kami tidak seharusnya mengarahkan pandanganmu hanya pada aliansi seni bela diri, musuhmu yang sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada aliansi seni bela diri. Tuan Graham berkata lalu bangkit berdiri dan meninggalkan aula utama, hanya menyisakan Dev seorang diri yang menatap punggung Tuan Graham dengan kebingungan. Dia tidak tahu apa maksud perkataan Tuan Graham. Kenapa musuhnya yang sebenarnya bisa jauh lebih menakutkan daripada aliansi seni bela diri? Siapa lagi musuhnya yang sebenarnya? Di saat Dev kebingungan, Junior berjalan ke hadapan Dev. Dia mengeluarkan selembar kertas jimat dari sakunya, dengan aksara dan simbol-simbol yang terukir menggunakan tinta sinabar, namun Dev sama sekali tidak memahaminya. Bab 1534, menambah jumlah korban. Meskipun Dev memahami sedikit teknik dari kertas jimat tapi melihat kertas jimat ini, dia sama sekali tidak memahaminya.
Ini adalah pemberian dari Tuan Graham, ini bisa menyelamatkan nyawamu di saat darurat. Junior menyerahkan kertas jimat itu kepada Dev. Jimat penyelamat nyawa, sehebat itu. Dev menerima kertas jimat itu dan menatapnya dengan penuh kekaguman. Tuan Graham sudah berpesan agar kamu harus membawa jimat ini bersama denganmu hari ini, karena hari ini kamu akan mengalami pembunuhan lagi. Setelah selesai berkata, Junior juga berbalik pergi dan menyisakan Dev seorang diri di aula yang kosong. Setelah menyimpan kertas jimat, Dev berjalan keluar dari Majelis Perlindungan Hukum. Saat ini Eddie sudah menyiapkan sebuah mobil di depan pintu dan dia sendiri yang mengemudi. Tuan Dev, ayo naik ke dalam mobil, saya akan mengantarmu keluar dari perbatasan kota, saya tidak percaya ada yang berani menyerang Ketua Majelis Perlindungan Hukum. Eddie berkata sambil menurunkan jendela mobil. Dev tidak menolak, dia langsung masuk ke dalam mobil dan mobil melaju dengan cepat ke arah luar kota. Sedangkan informasi mengenai Dev dan yang lainnya yang meninggalkan Majelis Perlindungan Hukum sudah sampai di telinga Arthur. Hari ini saya pasti harus melihat kepala Dev. Arthur mendengus dingin. Sedangkan Ergon yang ada di samping Arthur tidak mengatakan apapun, dia menenteng sebuah pedang kepala harimau di belakangnya, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil lalu berlalu pergi. Di pinggiran kota Gamma, Eddie menghentikan mobilnya dan menyuruh seseorang untuk melihat situasi sekeliling sebelum berkata kepada Dev, Tuan Dev, kamu sudah bisa turun dari mobil, di sekitar sini tidak ada orang. Dev mengangguk dan berjalan turun dari mobil. Namun saat baru turun dari mobil, Dev mengernyitkan keningnya dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Tuan Dev, ada apa? Saya sudah mengutus anak buahku untuk mengamati area ini. Eddie melihat ekspresi Dev dan bergegas bertanya. Asteris Ketua Majelis Eddie, sebentar lagi kalian semua harus pergi meninggalkan tempat ini dengan segera, jangan tetap berada di sini. Dev berkata lalu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ke arah bukit yang tidak jauh dari sana. Eddie juga bergegas mengikuti dan menemukan ada seseorang yang sedang berdiri tegak di atas bukit itu. Tidak lama kemudian, sosok itu melompat dan langsung melompat turun dari bukit. Tubuhnya meluncur di udara seperti seekor burung besar dan mendarat tepat di hadapan Dev. Dan yang lainnya. Meskipun pihak lawan menyimpan aura di tubuhnya tapi Dev masih dapat merasakan tekanan yang kuat dari tubuhnya. Dev mengernyitkan keningnya dengan erat dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Sedangkan saat Eddie melihat orang yang ada di hadapannya, raut wajahnya berubah drastis dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah ke belakang. Ergon. Nafas Eddie mulai tersengal-sengal dan wajahnya seketika memucat. Anggota Majelis Perlindungan Hukum yang lainnya juga mulai bergerak mundur, seolah mereka baru saja melihat setan. Melihat ekspresi Eddie dan yang lainnya, Dev seketika mengerti kalau orang yang ada di depannya pasti seseorang yang sangat berbahaya dan menakutkan, kalau tidak seorang ketua Majelis Perlindungan Hukum seperti Eddie tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Ketua Majelis Eddie, siapa orang ini? Dev bertanya dengan suara pelan. Tuan Dev, orang ini bernama Ergon, 20 tahun lalu dia merupakan ketua dari kultivator iblis terbesar di dunia bela diri, namun 20 tahun yang lalu dia seharusnya sudah mati, kenapa dia bisa tiba-tiba ada di sini? Eddie berkata dengan suara yang bergetar. 20 tahun lalu sudah menjadi ketua kultivator iblis yang terkenal. Maka sekarang kekuatan orang ini pasti sangat tidak terduga. Yang bernama Dev, tetap di sini, yang bukan segeranya dari sini, hari ini suasana hatiku sedang baik dan tidak ingin banyak membunuh. Ergon menunjuk Dev lalu berkata dengan suara dingin. Ketua Majelis Eddie, kalian pergi saja dulu, jika tetap berada di sini hanya akan menambah jumlah korban. Dev berkata kepada Eddie. Tuan Dev, kamu harus berhati-hati, Ergon sudah mencapai ranah Master Guru 20 tahun yang lalu, sekarang sepertinya dia sudah menerobos ranah Grand Master Guru. Eddie memperingatkan Dev. Bab 1535, menerima tanpa membalas tidak sopan. Dev mengangguk, kemudian Eddie membawa anak buahnya pergi, dia tahu jika dia tetap berada di sini maka dia tidak bisa mengubah apapun, dan akan dibunuh oleh pihak lawan dengan lambaian tangannya. Eddie harus segera kembali dan melapor kepada Tuan Graham bahwa ketua dari kultivator iblis, Ergon ternyata masih hidup, ini adalah berita yang penting. Setelah Eddie pergi, Ergon juga tidak terburu-buru untuk bergerak, dia meletakkan sepasang tangannya di belakang punggungnya, matanya seperti seekor burung nasar yang menatap Dev seolah ingin melihat menembusnya. Masih begitu muda tapi sudah memiliki segudang kemampuan, kalau bukan karena kamu mendapatkan kesempatan besar, maka berarti identitasmu pasti tidak sederhana, hari ini saya mungkin bisa menemukan kesempatan menerobos melalui dirimu. Ergon tersenyum dengan garang seolah Dev sudah menjadi mangsanya. Kenapa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu diperintahkan oleh seseorang, atau karena alasan lain? Dev tidak mengerti, dia sama sekali tidak mengenal Ergon, mereka juga tidak punya dendam, kenapa pihak lawan ingin membunuhnya? Alasannya tidak penting, yang paling penting adalah kamu akan segera mati.
Katakan rahasiamu dan serahkan semua harta karun yang kamu miliki, mungkin saya akan membiarkan kamu mati dengan lebih nyaman. Ergon menatap Dev dengan tatapan sedikit menggoda. Dev menyipitkan matanya, dan kamu yakin bisa membunuhku. Pada saat ini Dev mengingat kertas jimat pemberian Tuan Graham dan peringatannya saat itu. Dia mengatakan hari ini dia akan mengalami bencana berdarah dan sepertinya tebakan Tuan Graham tidak salah. Sepertinya kertas jimat itu juga dapat menyelamatkan nyawanya. Kenapa? Apakah kamu mempunyai bala bantuan? Ergon melihat ke sekelilingnya. Tidak ada, saya tidak mempunyai bantuan, namun walau saya sendirian kamu juga tidak bisa membunuhku. Dev tersenyum sinis. Oh, Ergon mengangkat alisnya dan senyumannya tampak mengejek, coba katakan kenapa kamu begitu percaya diri dan yakin kalau saya tidak bisa membunuhmu. Tidak mengapa, kalau tidak percaya kamu bisa mencobanya. Dev memprovokasi Ergon. Jika kertas jimat itu bekerja maka Dev bisa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi ahli dengan kekuatan Master Guru Puncak seperti Ergon, selain kabur Dev benar-benar tidak punya cara lain. Kamu sedang memprovokasiku. Begitu tidak sabar memintaku untuk menyerangmu, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat menyelamatkan nyawamu? Ergon menatap Dev dengan sinis seolah dia sedang membaca pikiran Dev. Dev mengernyitkan keningnya, dia merasa panik dalam hatinya dan tidak menyangka ternyata Ergon begitu cerdas dan dapat membaca pikirannya. Kalau kamu tidak berani menyerang, maka saya yang akan menyerang dulu. Cahaya keemasan memancar dari tubuh Dev dan aura yang menakutkan seketika memenuhi udara. Sedangkan Ergon menatap Dev dengan ketenangan yang tidak tertandingi, seolah dia tidak peduli dengan kekuatan yang Dev tunjukkan. Biarkan saya melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh ketua kultivator iblis 20 tahun yang lalu. Dev berteriak lalu menghantamkan tinjunya. Cahaya keemasan membungkus tinjunya dan kekuatan naga ilahi tidak berhenti menyebar. Ergon menyeringai dengan sinis, lalu mengangkat tangannya untuk menyambut serangan Dev. Bam! Kekuatan yang menakutkan itu bertabrakan dan Dev hanya merasakan serangan balik yang luar biasa, yang membuat tubuhnya mundur ke belakang dengan cepat. Sedangkan Ergon sama sekali tidak bergerak, ekspresi wajahnya penuh dengan penghinaan yang kental. Dev mengusap pergelangan tangannya yang mati rasa dan hatinya mulai merasa tidak aman. Kekuatan Ergon ternyata sangat kuat, dan perbedaan kekuatan Dev dengan Ergon terlalu besar. Menerima tanpa membalas itu tidak sopan. Ergon berkata lalu sosoknya langsung menghilang dari tempat itu. Kecepatannya yang sangat cepat membuat Dev tidak sempat bereaksi. Bam! Tinju Ergon menghantam dada Dev dan tubuh Dev seketika terlempar keluar. Sisik-sisik di tubuhnya rontok, tubuh emas tak terhancurkan juga hancur. Dev mengernyitkan keningnya dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Bab 1536, tidak ada kesempatan lagi. Dengan satu tinju yang santai, sudah dapat menghancurkan tubuh emas tak terhancurkan miliknya, ini membuat Dev menyadari masalah sudah menjadi rumit. Teknik pelindung diri yang sangat kuat, masih sanggup menangkis satu tinjuku. Ergon berkata sambil menatap Dev dengan penuh ketertarikan. Dev menatap Ergon dengan serius, kamu menerima perintah dari aliansi seni bela diri untuk membunuhku, bukan? Arthur itu tidak memenuhi syarat untuk memerintahku, namun memang benar saya datang membunuhmu merupakan idenya. Ergon juga tidak merahasiakan apapun. Dev yang mendengar hal itu juga tidak bertanya lebih lanjut lagi, karena Arthur yang menyuruhnya kemari maka Dev sudah tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi. Sekarang dia hanya bisa bertarung mati-matian, dan Dev berharap saat ini kertas jimat yang diberikan oleh Tuan Graham benar-benar berfungsi saat dibutuhkan. Dia mengulurkan satu tangannya dan pedang naga muncul di tangan Dev. Segera setelah itu dia mengerahkan kekuatan naga ilahi, dengan bantuan dari kekuatan naga ilahi, pedang naga mulai memancarkan suara berdengung. Ergon melihat pedang naga di tangan Dev dan matanya seketika berbinar. Pedang spiritual. Kamu ternyata memiliki sebuah pedang spiritual yang memiliki kesadarannya sendiri. Nafas Ergon mulai tersengal-sengal, dia terlihat sangat menyukai pedang naga milik Dev. Dan kamu masih berani melawanku setelah tahu ini adalah pedang spiritual? Tanya Dev. Hahaha, pedang spiritualmu belum membentuk roh pedang, saya hanya perlu mengambil alih dan meneteskan darah untuk mengklaimnya, dan pedang itu akan menjadi milikku. Ergon tertawa sambil membalik tangannya dengan santai dan meraih pedang berkepala harimau di belakang punggungnya. Di tangan Ergon, pedang berkepala harimau itu mengeluarkan auman harimaunya. Melihat hal ini Dev tidak berani menunda lebih lama lagi, dia seketika melonjakkan kekuatan naga ilahinya dan mengayunkan pedangnya ke arah Ergon. Energi pedang yang menakutkan dengan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi menebas ke arah Ergon. Sedangkan Ergon mendengus dingin dan menangkis dengan tebasannya. Pedang itu mengeluarkan suara auman harimau, dan sebuah sayatan pedang melesat keluar. Tempat yang dilewati oleh sayatan pedang itu langsung meninggalkan celah yang dalam di tanah. Dang! Energi pedang dan sayatan pedang berbenturan dengan ganas, kekuatan yang menakutkan.
seketika menyebar ke sekeliling, dan bukit kecil yang tidak jauh dari sana juga mulai runtuh. Kali ini, tubuh Dev mundur beberapa langkah, sementara Ergon, walaupun dia tetap tidak bergerak, raut wajahnya terlihat berubah. Memang pantas untuk sebuah pedang spiritual, raut wajah Ergon menjadi muram, apalagi harta karun yang ada padamu, segera keluarkan semuanya kalau tidak sudah tidak ada kesempatan lagi. Saat berbicara, Ergon mulai meledakkan aura di tubuhnya, dan tekanan yang mengerikan. Langsung menekan ke arah Dev. Master Guru Puncak, memang luar biasa. Raut wajah Dev berubah dan mencoba melawan tekanan ini. Dev dapat merasakan bahwa aura milik Ergon sangat kuat, jelas dia sudah mencapai ranah Master Guru Puncak untuk waktu yang lama, hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai ranah Grand Master Guru. Raut wajah Dev menjadi serius, kristal naga di dadanya tiba-tiba memancarkan cahaya dan gelombang kekuatan naga ilahi yang besar mulai menjalar ke sekujur tubuhnya. Dev sedang memperhitungkan sebuah kesempatan untuk melarikan diri dengan gelang semesta. Namun penggunaan gelang semesta akan memakan waktu, dan pada saatnya dia takut Ergon akan menyerangnya sebelum susunan teleportasi gelang semesta selesai terbentuk. Lagi. Dev berteriak keras, saat ini kekuatan naga ilahi kembali mengalir ke dalam pedang naga. Dan pedang naga juga meledakkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seekor naga emas perlahan-lahan muncul dan melayang-layang di atas bilah pedang naga. Cahaya keemasan mengalir keluar saat Dev mengayunkan pedangnya, naga emas yang melayang di udara mengeluarkan auman naganya dan terbang lurus ke arah Ergon. Ergon mengernyitkan keningnya, dia tidak berani menunggu dan mengangkat sepasang tangannya, lalu aliran energi perlahan-lahan mengalir ke pedang berkepala harimau miliknya. Detik berikutnya, Ergon berteriak marah dan mengayunkan tangannya dengan ganas. Bilah pedang yang tajam meluncur dan kepala harimau di atas bilah pedang itu tampak menjadi hidup dan mengeluarkan suara auman harimau, lalu melompat. Bersambung.